Nah, ini guys ya. Itu sederhana, hanya omong-omong belaka, alias omong kosong bin mitos, bin ngibul. Buktinya, Mulyono kenal dengan sederet barang-barang branded, seperti Chanel hingga Louis Vuitton. Apa itu sederhana? Atau masih nggak percaya? Nih kita buktiin. Istri Mulyono pernah menggunakan barang branded berupa tas kecil merek Chanel jenis bowling bag, yang harganya mencapai $5.500 AS. Permaisuri Raja Jawa itu juga pernah mengenakan barang branded lainnya berupa jaket keluaran LV, harganya €3.500. Bahkan, anak dan menantunya pernah kedapatan menaiki jet pribadi. Walaupun anaknya beralasan kalau pesawat itu punya temannya, dan dia diberi tebengan meski kebenaran akan klarifikasi anaknya itu belum jelas titik terangnya. Setidaknya, bukti tersebut cukup mengembalikan ingatan kita, bahwa mulai dari 10 tahun yang lalu, kata-kata sederhana itu mulai dilekatkan ke Mulyono. Saking sederhananya, ia rela masuk gorong-gorong hingga pelihara cebong karena hanya ingin mengejar kata sederhana demi empuknya kursi istana. Aneh memang, tapi itulah realitanya. Bukan maunya presiden, tetapi ini keputusan rakyat. Wah, dengar kalimat itu rasanya mau ngomong kotor, tapi sudah kotor orangnya, mau diapain lagi? Itulah NPD, penyakit kejiwaan yang dirinya selalu tidak mau disalahkan, orang lain yang disalahkan. Kalau benar, hanya dirinya. Gaslighting yang membuat orang normal itu bingung, ditutupi kelemahan dirinya dengan love bombing, bagi-bagi jabatan, bagi para penjilat di sekelilingnya, bagi-bagi bansos agar dirinya bercitra baik, sehingga otak rakyat jelata ketutup bansos dan narasi baik. Mereka berkomentar, dia baik kok, ini gue dapat beras, dikasih bansos sama dia. Pak, Bu, bansos itu bukan dari presiden, itu dari pajak rakyat, itu negara ngutang, utang negara yang harus kalian tanggung. Presiden bagi-bagi itu cuma pencitraan, karena dengan memberi diharap kalian mencintainya dan memilihnya. Sesungguhnya dia memanipulasi otak kalian. Ini ibarat cerita rakyat. Ada rakyat lapar menghadap raja. Raja bilang, kalian menghadap ke belakang sana. Kemudian rakyat itu dipotong telinganya, digoreng itu telinganya, lalu raja memberikan makan kuping goreng itu ke rakyat yang menghadap belakang tadi. Dan apa komen rakyat tadi? Mereka bilang, wah raja baik banget ya, kita dibantu, kita dikasih makan. Padahal itu hartanya rakyat itu sendiri. Nah seperti itu memang raja narsistik. Kok bisa ya dia komentar bahwa ini keputusan rakyat? Oh, atau karena anggota DPR-nya yang menyetujui dan itu dianggap suara rakyat. Karena semua itu keputusan politik, karena mereka saling pegang biji. Dimainkanlah narasi bahwa ini keputusan rakyat. Fakta historis dan politisnya memang 93% anggota fraksi di DPR menyetujui, yang mana itu adalah fakta hukum yang merupakan representasi kemauan rakyat. Tapi kita perlu ingat bahwa semua orang sedunia hampir mengetahui bahwa DPR RI di masa Jokowi adalah tukang stempel dan pemandu hore eksekutif. Ramai di komisi bungkam di paripurna. Selesai kong kali kong, happy together. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang IKN dibuat dengan super cepat, hanya 41 hari saja. Ada kesan kejar tayang agar IKN segera memiliki sandaran hukum, meski perpindahan itu sendiri digantungkan pada terbitnya Kepres. Kebut-kebutan ini yang menyebabkan status ibu kota Jakarta cepat dicabut dengan mengubah daerah khusus ibu kota DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Ini kalau kita tanya kepada pejabat DPR yang kita maki-maki mereka itu karena untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, gara-gara kalian dan presiden kalian itu, Indonesia tidak punya ibu kota. Kampret emang kalian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang daerah khusus Jakarta buru-buru diketok agar Jokowi leluasa menandatangani Kepres tanpa perdebatan hukum. Ia ingin soal IKN sepenuhnya kewenangan otoritatif dirinya, baik kapan pindah, siapa investor maupun pejabat yang diangkat sebagai kepala otorita IKN. Pindah ibu kota negara adalah proyek Jokowi dengan bantuan penasehat termasuk para dukun kayaknya. Triliunan rupiah dan APBN digelontorkan untuk memenuhi ambisi Jokowi tersebut. Kini menjelang akhir jabatan, target untuk pindah gagal dipenuhi. Jokowi tidak menandatangani Kepres karena memang nyatanya belum siap untuk pindah. Jokowi mencari celah untuk melepas tanggung jawab satu-satu. Nah ini kita targetnya Jokowi dulu memang sebelum dia
lengser dari presiden, dia harus sudah menempati Bisa dikambing hitamkan adalah DPR. Narasinya adalah pindah ibu kota itu kemauan seluruh rakyat. Asu. Begitulah karakter presiden yang selalu cari kambing hitam, tidak mau disalahkan dan gemar membolak-balik informasi. Kita juga semua tahu soal pindah IKN itu kemauan dan ambisi dari Jokowi untuk alasan legacy, mistis atau alasan yang tidak logis lainnya yang banyak. Segala kritik baik terkait naskah akademik, pembebasan lahan hingga sumber pembiayaan itu diabaikannya. Apapun keberatan tersebut, proyek IKN harus jadi. Sekarang muncul dagelan baru bahwa proyek IKN adalah keputusan seluruh rakyat. Rakyat mana, Cing? Mungkin rakyat Tiongkok ya? Seperti Rempang dan PIK 2 yang demi rakyat diberi status proyek strategis nasional. Maka IKN juga menjadi jualan Jokowi ke Tiongkok. Dokumen komitmen Chengdu bersama Xi Jinping masih tersimpan rapi. Bukti bahwa Jokowi bukan bekerja buat rakyat, tetapi kepentingan tertentu. Dan sangat jelas itu. Mengalihkan kegagalan pada keputusan seluruh rakyat menunjukkan bahwa Jokowi mulai frustrasi kayaknya. Tak ada harapan lagi soal IKN. Sebagaimana kasus dugaan korupsi dana COVID-19, maka kasus pembiayaan IKN harus diperiksa atas kemungkinan kerugian negara tersebut. Tambah delik pengkhianatan negara kalau perlu. Peace. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, teman-teman, tentu kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik ya teman-teman. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen tentang video tersebut. Yang dikatakan di bawah ini, cabut hak rumah Jokowi, pemberian negara yang di Solo. Kalau terbukti ijazahnya palsu. Nah, di luar negeri, biang keroknya Amerika dan Israel. Kalau di dalam negeri, biang keriknya Jokowi dan oknum Polri tinggal menunggu rakyat yang bergeser ya, karena presiden hanya pura tidak tahu atas kebohongan dan kepalsuan Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi. Nah, adili juga termu-termunya yang menjilat-jilat, yang sok-sok relawan, yang muka tembok, adili semuanya tangkap. Ya, tangkap dan adili si kurap ya. Jangan takut tangkap Joko Widodo dan adili. Nah, ayo maju rebut kedaulatan bangsa kita ini yang sudah diobok-obok si Joko Widodo demi kepentingan keluarganya. Maju tegakkan keadilan, kejujuran, kebenaran di negeri kita tercinta ini. Ayo adik-adik mahasiswa, lanjutkan perjuanganmu untuk mewakili suara rakyatnya. Nah, dengan modal ijazah palsu berhasil menguasai dan merusak negeri ini. Memberikan tanah tumpah darah Indonesia diserahkan asing dan asing. Itulah skill di si bandit ini 10 tahun memerintah. Ya, Indonesia ini aneh. Jokowi bukan alumni UGM, terus dipaksakan jadi sarjana UGM agar kirsuh terusan-terusan. Nah, siapapun manusianya yang punya sifat rakus dan serakah, tidak peduli sama rakyat kecil sama nasibnya. Pengaruh korupsi yang bebas tidak ditangkap rebutan jabatan. Jokowi dijemput paksa. Apa enggak gila orang yang membuat berita ini? Setuju koruptor hukum mati, setuju. Nah, Indonesia buruh tokoh yang idealis untuk memperbaiki Indonesia dari perkhianat ya, koruptor mafia. Presiden Prabowo akan kehilangan kepercayaan dan dukungan jika tuntutan adili Jokowi dan keluarga tidak dilakukan segera. Lihat Lulur diutip ya, profil pun nggak kelihatan gambarnya. Ini orangnya pada takut ketahuan. Nah, sekarang semakin jelas. Jangan dianggap remeh masalah ini. Dengan jelas anak SD bisa membedakan foto dan diijazah dengan orangnya asli. Ya, alhamdulillah ya, akhirnya pembohong besar engkau hukum dengan hujatan dan laknat dari seluruh rakyat yang merasa dibohongi ya,
terkecuali rakyat yang senang dibohongi. Dan membela pembohong, semoga segera engkau hukum juga, termasuk yang melindunginya. Ya, mantap ya. Banyak uang bisa menutupi kesalahan, tapi tunggu ajab Allah yang amat pedih. Mana yang salah, mana yang benar, tidak akan tertukar. Nah, masa sekelas UGM ya, nggak ketimpan ya dokumen kuliahnya Jokowi. Pasti ada arsip waktu Jokowi kuliah di UGM. Nah, mantap, adili Jokowi dan batalkan hak rumahnya. Makjulkan Gibran, suruh jualan martabak kembali. Nah, Prabowo kalau tidak bisa penjarakan Jokowi yang terlibat harus mundur dari kepresidenan biar diganti yang sanggup. Jangan cuman omong-omong, harus ada tindakan. Ya, polisi nggak berani tangkap Jokowi ya. Nah, biasanya ya orang yang nggak jelas ijazahnya bisa memimpin negeri ya. Ini sampai 2 periode. Kasihan banget ya. Banyak anak Indonesia yang belajar sampai kuliah tidak dapat pekerjaan yang layak. Nah, contohnya Jokowi bukannya keluar temuin yang demo-demo. Bawa jasanya, kalau tidak palsu perlihatkan ke semua orang yang demo. Takut ya. Nah, Indonesia sekarang ini dipenuhi para pengkhianat ya, pembohong, penjilat dan korupsi atau PPPK, maka negara tidak bisa tentram. Kalau info ini memang benar, otak bajingannya orang di Indonesia sudah ditangkap dan dipenjara. Rakyat pasti damai. Dampaknya menghilangkan Undang-Undang tahun 1945 dan Pancasila negeri ricuh, kemiskinan di mana-mana, mafia merajalela, hukum hancur yang tidak duit, tidak pendamping hukum. Ini hukum rimba di Indonesia. Ya, mampus termul-termul yang melindungi Jokowi. PKI sudah lenyap selama 10 tahun lamanya. Yang dipimpin pembohong akhirnya ketahuan juga kalau Allah sudah berkehendak. Nah, apakah Jokowi masih bisa dihukum? Percuma demo juga. Ya. Para anak-anakku ya atau kawan-kawanku ya yang diadili apa anak-anak ya, siapa yang bayar Anda air minum, Anda lagi banyak. Jadi kalau nggak ada yang bayar nggak mungkin. Nah, Jokowi diviral dijemput paksa ya, orangnya di rumah santai. Nah, mantap ya, abisin sekelompok Jokowi, jangan beri ampun ya. Udah cukup, sabar rakyat. Hadapi penjabat masalah ijazah palsu, bertele-tele, mundur-mundur, dan lain-lain. Di sidang nggak hadir baca sumpah orang lain yang disuruh karena Jokowi nggak berani baca sumpah atas. Nah, meski jutaan rakyat yang menuntut nggak bakalan terkabul karena petinggi negeri ini sudah tutup mata dan telinga. Nah, Jokowi pantasnya dihukum mati. Dia merusak NKRI. Jangan menyengsarakan sesama rakyat cerdas. Ini video tahun kapan kok gambarnya sudah pudar. Ditanyakan lagi kayak kurang kerjaan. Nah, keluar Jokowi dan termul tunjukkan ijazahmu. Jadi aman Indonesia. Tertangkap dan adili pengkhianat Jokowi. Nah, Jokowi dan keluarga nanti dihukum oleh Allah di akhirat, masuk ke neraka jahanam. Ya, Jokowi PKI nggak akan tertangkap secara hukum, tapi biasa tertangkap dengan jalan revolusi. Nggak ada jalan lain. Hukum aparat kepolisian, kejaksaan, dan semua kementerian mayoritas ditanggan antek Jokowi. PKI lanjutkan perjuangan. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya ya teman-teman. Jangan lupa beri tanggapan kalian di bawah kolom komentar. Salam dari NKRI harga mati.